Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan proyek akhir kami UKPL yaitu uji kualitas perangkat lunak dengan aplikasi Verify 3. Nah, anggota kami ada 4. Yang pertama adalah saya sendiri yaitu Safa Kamila Hidayah dengan 3 digit yang terakhir 130. Kemudian ada Amnan Budi Kusuma dengan 3 digit yang terakhir 78. Kemudian ada Renat Adi Mas Nabil dengan 3 digit yang terakhir 79. Dan terakhir adalah Tonton Jenis Tanggang dengan 3 digit yang terakhir 130. Di sini kami menggunakan aplikasi Verify 3. Nah, aplikasi Verify 3 sendiri adalah aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework Laravel PHP. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mencatat transaksi, mengatur anggaran, memantau pengeluaran, serta membuat laporan keuangan secara terstruktur. PV3 ini bersifat open source dan self-hosted. Jadi penggunanya dapat menjalankan sistem secara mandiri di servernya pribadi. Kemudian alasan kami memilih aplikasi ini, yang pertama adalah mempunyai resiko tinggi jika validasinya gagal. Yang kedua adalah aplikasi ini mempunyai banyak percabangan logika di dalamnya. Yang terakhir adalah cocok untuk pengujian software quality. Untuk link GitHub aplikasinya kami cantumkan di bawah ini. Untuk ruang lingkup pengujian, kami sesuaikan dengan ketentuan proyek akhir, yaitu menggunakan 3 buah tes. Tes yang pertama adalah whitebox test. Whitebox test kami menggunakan PHP Unit dan XVBUG yang mungkin akan dijelaskan oleh Amnan. Kemudian tes kedua yaitu black box test menggunakan Postman API yang akan dijelaskan oleh Dimas. Dan tes terakhir menggunakan stress test yang menggunakan Basic Load Engine yang kemudian akan dijelaskan oleh Alphonsus. Kami hanya menggunakan satu buah modul dengan yaitu budget limit. Pada segmen ini saya akan menjelaskan bagaimana proses melakukan whitebox testing. Di sini kami memilih modul budget limit store request karena modul ini memiliki logika percabangan serta memiliki risiko yang fatal jika terdapat kesalahan. Di sini kita lihat source code-nya. Pertama tuh pada store request. Di sini ada metode with validator. Ini adalah metode tambahan untuk validasi bisnis setelah validasi dasar yang diterapkan oleh Laravel terkait inputan. Pertama di sini adalah untuk mengecek apakah lulus dari validasi dasar tadi. Yang kedua di sini ada pengecekan apakah kurensinya itu nol atau tidak. Kalau nol dia akan otomatis menggunakan kurensi setting default atau preferensi dari user tersebut. Kemudian di sini ada pengecekan apakah budget ini sudah ada atau duplikat atau tidak. Dan terakhir adalah mengecek apakah dia sudah lolos semua validasi atau belum. Jika ada yang gagal, dia akan membuat log error. Lalu di sini ada is valid positive amount. Ini adalah metode bantuan untuk validasi juga. Di sini pertama dia mengecek apakah inputannya itu array atau tidak. Karena kalau array di sini otomatis error, tidak boleh, dia akan return. Lalu inputan di sini tidak boleh kosong. Lalu yang ketiga di sini inputan itu harus sebuah angka. Jadi kalau huruf dan lain-lain tidak boleh. Lalu angka tersebut tidak boleh sebuah notasi ilmiah. Lalu di sini angka tadi harus lebih dari 0 dan juga harus lebih kecil dari maksimal angkanya sudah ditetapkan. Nah, berdasarkan kedua file ini kami membuat dua flow graph. Yang pertama flow graph yang with validator tadi, di sini terdapat 15 nodes dan juga 18 edge. Lalu di sini flow graph yang is valid positif itu terdapat 15 node dan 6 decision node kalau tidak salah. Sebentar, cek 1 2 3. Ya, ada 6. Lalu di sini berdasarkan rumus kompleksitas cyclomath, di sini didapatkan bahwa nilai FG-nya sebesar 5. Lalu di sini didapatkan bahwa nilai FG-nya sebesar 7. Nah, lalu berdasarkan nilai tersebut kami membuat skenario test case untuk tiap jalur independen. Nah, tes yang kami buat di sini ada satu untuk yang budget limit store request validation test. Itu di sini kami pertama melakukan data dummy, membuat data dummy, yaitu membuat user, lalu membuat budget dan membuat kurensi serta mengautentikasi lewat paspor. Nah, di sini kami sebagai contoh membuat validasi ketika
startnya itu kosong, jadi di sini nggak ada file startnya. Nah, apakah dia akan diloloskan atau tidak, itu harusnya kan error ya kalau tidak ada startnya. Nah, lalu di sini juga ada ketika default currency-nya itu non atau tidak kita tetapkan. Di sini bisa dilihat tidak ada currency-nya. Lalu di sini adalah tes untuk ke apakah existing sudah ada data duplikat atau belum gitu. Kalau udah nanti dia akan tidak lolos juga kan gitu, dan seterusnya. Lalu di isValid positif ini kita juga melakukan testing yang sama berdasarkan jalur independen tadi. Di sini kita cek apakah dengan input array ini akan lolos atau tidak. Lalu di sini ada contohnya tes non numerik, jadi kalau kita input huruf apakah akan lolos. Lalu jika kita input scientific notation, dan juga ketika nilainya 0 dan seterusnya. Nah, langsung saja di sini kita jalankan testingnya dengan komen. Nah, kita tunggu. Di sini yang pertama yang budget limit store, di sini pas semua ya testingnya. Testing kita buat sudah pas semua. Lalu yang isValid positive amount test juga pas semua, jadi total 17 pas. Jadi semua testingnya sudah pas atau lolos gitu. Lalu untuk coveragenya kita bisa tes atau kita bisa lihat di bagian menggunakan komen ini. Nah, ini namun ini nanti karena akan memakan waktu, tadi saya sudah jalankan. Untuk hasilnya bisa dilihat di bagian coverage report ini. Nah, dia di indeks itu. Nah, di sini bisa dilihat kita menguji modul yang di dalam API, dalam P1, request, model, dan di modul budget limit. Nah, di budget limit ini bisa dilihat di situ request kita tadi bahwa kode coverage-nya itu sudah 100% ya di sini. Di sini 100% semua, mau itu lines, branch, path, function, method, maupun class dan type. Jadi dengan tercapainya code coverage 100% ini, kami yakin bahwa modul budget limit telah teruji secara aman dari kesalahan logika internal. Sekian di segmen ini, lanjut ke segmen berikut. Di sini saya akan menjelaskan pengujian dari aplikasi Firefly 3 menggunakan black box testing. Nah, pada black box testing terdapat 3 teknik pengujian, yaitu yang pertama ada equivalence partitioning, yang dimana itu membagi input menjadi class valid dan invalid berdasarkan aturan validasi yang ada di module rules. Lalu yang kedua ada boundary value analysis atau BVA, yaitu menguji nilai tepat di batas, yaitu di batas atas dan di batas bawah. Nah, untuk kali ini kita akan menguji beberapa field, yaitu ada field amount, nodes, currency code, dan date. Lalu yang ketiga ada error guessing, yaitu skenario kesalahan yang mungkin terjadi berdasarkan logika with validator seperti duplikasi budget limit. Nah, ini adalah file yang akan kita tes. Pada file ini terdapat beberapa validasi seperti start, dan end. Ini adalah start yang wajib diisi dan formatnya itu adalah tanggal, dan bersifat urutan ya, sekuensial, di mana start itu harus diisi sebelum end, dan end itu sudah start diisi gitu. Untuk yang amount ini juga wajib diisi dengan melewati validasi isValid positive amount, atau nanti seharusnya pada field ini itu hanya valid jika amountnya itu lebih dari 0. Lalu ada currency ID, yaitu numerik. Nah, ada currency code yang minimal itu 3 sampai 51 carnya. Lalu ada field nodes yang bersifat nullable, ini maksimal yaitu 32.768 karakter. Lalu ada fire webhooks yang mengembalikan nilai boolean. Nah, pada ini saya sudah membuat beberapa test case. Di antaranya untuk equivalence partitioning itu ada 14 test case, untuk boundary value analysis ada 12 test case, dan error guessing itu ada 10 test case. Kita ambil contoh untuk yang equivalence partitioning. Untuk yang ID 1 itu ada pengujian valid seperti menguji semua field ini wajib benar ya. Nah, field yang diuji ada field start, field end, dan field amount. Ini adalah contohnya, nanti akan dimasukkan ke request, dan
kita berharap atau expected resultnya itu adalah HTTP 200. Lalu contoh yang kedua, ini ada invalid startnya itu kosong. Nah, input seperti ini. Nah, kita tahu bahwa start itu tadi adalah required, so expected resultnya seharusnya adalah 422 atau error pada start. Jadi seterusnya, lalu contoh di PVA juga, di PVA PL01 kita memasukkan amount itu 0,01. Nah, ini adalah nilai positif terkecil ya. Nah, inputnya seperti ini. Nah, seharusnya kita mendapatkan resultnya yaitu 200 atau diterima. Lalu contoh di ID2 kita masukkan amount-nya itu 0. Nah, karena melewati validasi is valid positive amount tadi, nah seharusnya ini jika kita masukkan 0 itu harusnya ditolak gitu. Nah, ini ada beberapa test case BVA yang lainnya. Lalu ada error guessing ini yang utama tadi, ini ada senarionya duplikasi budget limit. Jadi setelah kita memasukkan test case EPB01 ini, kita coba tes lagi dengan input yang sama. Nah, ini di sini masuknya, inputnya sama. Nah, ini mengecek logika di bit validator atau cek juga di database. Apakah jika ada field start and currency yang identik, itu seharusnya mengembalikan atau resultnya itu 422 atau error validation limit exist pada start atau yang lainnya. Lalu AD2 itu ada amount berupa teks huruf. Jadi amount nanti kita akan coba ya isi 500.000 gitu ya. Nah, seharusnya karena sudah melewati validasi is valid positive amount yang hanya menerima numerik, harusnya mengembalikan result 400 HTTP code HTTP 422. Nah, untuk mengetes ini saya sudah mengetes menggunakan Postman. Ini adalah contohnya Postman. Kita lihat hasilnya langsung saja di EPB01 dengan bodinya ya. Startnya diisi dengan date and date, lalu amount-nya diisi dengan 5.000, currency code GR dan nodes-nya ini ketika dikirim atau dites menghasilkan satu code 200. Lalu untuk yang PBL02 kita masukkan startnya tadi kan 0 ya, atau tidak diisi. Nah, ini setelah dites menghasilkan code 422 atau unprocessable content dengan message-nya itu adalah bidang atau field start ini perlu diisi gitu ya. Lalu contoh kita melihat yang PVA PL01 bodinya yaitu ini tadi ngetes yang minimum value ya, atau amount-nya kita isi dengan minimum terkecil ya 0,01 menghasilkan satu code 200. Lalu untuk yang ini adalah amount-nya 0 ya, menghasilkan 422 atau unprocessable content dengan message-nya field amount ini harusnya lebih dari 0 gitu. Lalu untuk error guessing kita lihat bodinya ini sama dengan yang EP pertama tadi, yang EP ID1 ketika dites keluarnya adalah 422 atau unprocessable content dengan message-nya there is already a budget limit for this budget. Ini terjadi duplikasi gitu ya untuk amount-nya juga dan start-nya juga. Harusnya mulainya dari start sini. Begitu setelah semua sudah dites, ini kemarin menghasilkan semuanya valid atau sesuai dengan expected result, expected dan actual result itu sudah sama, sehingga dari 36 tes itu berhasil pasnya 36 tes, varian 0, skip 0, dan partial 0, yang artinya pass rate-nya itu adalah 100%. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ke testing berikutnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan stress analysis untuk modul yang kami pilih ini. Nah, fitur yang diuji ini adalah endpoint post AP budget ID limit, yang mana ini akan berkaitan dengan penyimpanan budget limit. Pada pengujian ini saya akan menggunakan stress testing dengan skenario beban 10, 50, 100, 200, dan 500. Virtual user. Parameter yang diamatin adalah response time, P95, dropout, dan error rate. Nah, di sini saya menggunakan script yang mana ini akan melakukan skenario untuk skenario yang akan memberikan request berulang ke endpoint yang sama dengan payload valid. Nah, saya sudah menjalankannya di Windows PowerShell. Nah, kita melihat dari sini, dari 10 ini kita dapat melihat hasilnya average waktunya 1,61 dan semuanya berhasil. Begitu juga dengan yang 50, average sedikit meningkat
dan statusnya berhasil semua. Nah, pada bagian 100 masih 100% dan juga waktunya masih tergolong cepat. Nah, pada tes untuk 200 user virtual, ini waktunya sudah mulai meningkat, dapat 10 detik, dan tapi hasilnya masih 100%. Nah, untuk pengujian terakhir, saya memasukkan yang 500 user virtual. Nah, pada bagian ini sudah terdapat beberapa error valid yang mana terdapat keberhasilan 60%, yang mana ini menunjukkan bahwa ada kegagalan sebesar 37,39 dan respon time juga cukup lama. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah pada sistem ini masih dapat dikatakan stabil sampai 200 user, sedangkan 500 user sudah ada beberapa titik yang mana ini menyebabkan kegagalan sistem. Nah, demikian stress analysis ini yang berhasil menunjukkan batas untuk sistem ini. Nah, kesimpulan akhirnya yang pertama adalah fungsionalitas terbukti aman. Kombinasi white box testing dan black box testing yang berjumlah 53 test quest tidak menemukan defek fungsional. Logika validasi untuk store request yang digunakan untuk mendeteksi duplikat dan is valid positive amount untuk memvalidasi nominal bekerja sesuai yang diharapkan. Yang kedua, kompleksitas kode terkendali. Jumlah psychometric complexity untuk bit validator adalah 5 dan untuk is valid positive amount validate adalah 7. Keduanya terbukti di bawah ambang batas sehingga mudah dipelihara dan telah diverifikasi secara matematis. Yang ketiga adalah breaking point telah teridentifikasi. Sistem stabil hingga 200 virtual user, namun kegagalan mulai ditemukan pada 500 virtual user dengan error rate yaitu 22,52%. Direkomendasikan untuk mempersiapkan indeks TP dan tuning PHP, FVM, atau Nginx sebelum deployment produksi. Kesimpulan terakhir adalah siap produksi setelah optimasi infrastruktur, yaitu penambahan komposit indeks di database dan tuning PHP, FVM, atau Nginx Docker. Dan setelah regression stress ulang, modul ini layak dideploy di lingkungan produksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.